Jadi skripsinya Masih loading. luar biasa. Oke. Nah, ini yang paling berbahaya. Flash disk mahasiswa tahun 2026. Kenapa jadi yang paling berbahaya? Kami menemukan isi folder seperti bab 1, Mm-mm, bab 1 fix, mm-mm, bab 1 fix banget, mm-mm, bab 1 final, mm-mm, bab 1 final fix, mm-mm. bab 1 final fix beneran. Terus ada lagi satu lagi. Apa? Bab 1 final fix beneran terakhir. Udah deh, nggak usah diterusin ya kalau itu. Aku malu. Belum selesai, masih masih ada folder lain. Masih ada. Ada namanya, yang ini jangan dihapus. Hmm, Terus itu penting loh. apa isinya? Ya, aku juga nggak tahu ya. Makanya jangan dihapus. Kami juga menemukan file bernama final fix beneran underscore 2. Normal itu. Lalu ada lagi final fix beneran 2 revisi. Masih normal. Dan terakhir final fix beneran 2 revisi pakai yang ini. Sekarang saya mengerti kenapa kalian sering stres. Bukan karena skripsi, karena nama filenya. Baik, saya mulai paham. Kalian bukan generasi yang malas, kalian generasi yang terlalu banyak memikirkan semuanya sampai lupa memulainya. Hmm, kayaknya itu kalimat yang paling nyakitin hari ini. Karena benar. Masih ada satu interogasi terakhir yang menentukan masa depan pendidikan. Pertanyaannya apa? Kenapa kalian lebih sering mencari jalan pintas daripada mencari orang yang bisa menjelaskan atau mengarahkan? Hmm, hmm, Baik, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya sampai tahun 2050 belum berhasil jawab para penelitian. sampai segitunya. Segitunya. Karena jawabannya pertanyaan ini mengubah cara mahasiswa belajar. Hmm, emang apa pertanyaannya? Kenapa mahasiswa 2026 lebih sering mencari jawaban daripada mencari pemahaman? Hmm, mm, aku boleh jawab jujur nggak? Silakan. Karena kami takut. Takut apa? Takut kalau kelihatan bodoh. Terus takut ya kalau nanti tanya, dianggapnya itu nggak bisa. Terus takut juga kalau misal dosen itu sampai bilang, kamu selama ini belajar apa? Jadi akhirnya kami lebih milih buat diem, lebih milih cari sendiri, walaupun ujung-ujungnya ya tetap bingung. Jadi selama ini bukan malas. Bukan, cuma kami gengsi aja buat tanya. Oke, di tahun 2050 kami menemukan banyak catatan mahasiswa 2026. Semuanya hampir sama.
Ada yang menulis, aku takut salah. Terus ada yang menulis, aku bingung mulai dari mana. Terus ada yang nulis juga, aku sebenarnya mau belajar tapi nggak ngerti harus nanya ke siapa. Awalnya kami mengira ini hanya alasan, tapi setelah mempelajari ribuan arsip, kami sadar masalah terbesar mahasiswa bukan skripsinya, tapi mereka terlalu lama bingung sendirian. Hmm, kalimat itu kena banget sih. Karena memang begitu. Kadang aku nggak butuh orang yang ngerjain. Aku cuma butuh orang yang bisa bilang, coba mulai dari sini. Nah, itu yang mengubah semuanya. Maksudnya, Di tahun 2032 muncul perubahan besar. Mahasiswa mulai berhenti mencari jalan pintas. Mereka mulai mencari tempat yang mengajarkan cara berpikir, bukan sekadar memberikan jawaban. hmm, berarti yang dicari bukan jasa. Bukan, tapi pendamping. Itu apa? Ini dokumen sejarah, Isinya? kalimat yang mengubah banyak mahasiswa. Belajar akan lebih cepat ketika kamu berhenti untuk berpura-pura mengerti. Wah, Sejak saat itu, banyak mahasiswa mulai berani bertanya, berani berdiskusi, berani mengakui kalau mereka belum paham. Dan anehnya, skripsi mereka justru selesai lebih cepat karena waktunya tidak habis untuk menebak-nebak. hmm, aku baru sadar. Selama ini aku lebih sibuk terlihat pintar daripada benar-benar belajar. Itu bukan cuma kamu, hampir semua mahasiswa 2026 begitu. Hmm, kalau boleh tahu, di tahun 2050, mahasiswa masih bikin skripsi, Masih, masih revisi, masih, terus masih begadang. masih. Terus apa dong yang beda? Mereka tidak lagi berjuang sendirian. Hmm, aku suka kalimat itu. Karena penelitian bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau terus belajar. Hmm, jadi kalau sekarang masih tahun 2026, apa yang harus kulakukan? Cari tempat yang membuatmu paham, bukan tempat yang membantumu bergantung. Kalau ada tempat yang langsung mengerjakan semuanya untukmu, mungkin skripsimu selesai, Hmm, tapi kamu belum tentu siap sidang. kalau buat tempat yang ngajarin, Nah, itu yang dicari. Tempat yang mendampingi, mengajarkan, menyusun proposal, menjelaskan metodologi penelitian, membantu memahami jurnal, mendampingi olah data, sampai kamu benar-benar mengerti kenapa hasil penelitian itu seperti itu. oh, berarti itu tuh kayak relation consultant research ya? Betul, makanya tempat seperti itu bertahan sampai sekarang. Karena mereka tidak menjual jalan pintas, mereka menemani proses belajar. Jadi kalau ada mahasiswa yang bingung, terus stuck proposal, revisi berkali-kali, kesulitan olah data, atau belum paham
Metodologi boleh banget ya buat nyari pendamping yang tepat. Karena nantinya yang berdiri di depan dosen tetap kamu, bukan pembimbing, bukan teman kamu, apalagi AI. Hmm, ya juga ya. Nggak mungkin pas sidang aku bilang, sebentar Pak, saya buka chat GPT dulu. Baik, tugas saya selesai, saya kembali ke tahun 2050. Bentar deh, bentar. Kenapa? Kalau di tahun 2050, aku udah lulus belum? Gimana? Cepet deh. Di sini cuma tertulis satu kalimat, Apa? mahasiswa ini akhirnya lulus. Setelah berhenti berkata, besok aja. Oke deh, mulai hari ini nggak ada lagi kata besok aja. Bagus. Mulainya habis pulang ya. Pantas aja aku dikirimi ke tahun 2026.